mengamankan Repatriasi Kampung NPM 2051119 dari Universitas Internasional Batam. Lembaga sosial dan kemasyarakatan. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga kemasyarakatan itu adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat yang abstrak. Wujud konkretnya itu ialah asosiasi. Contohnya itu adalah universitas yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan UID, UI, UGM, UNPAD, Pajajaran merupakan contoh asosiasi. Fungsi dari keberadaan lembaga sosial dalam kemasyarakatan itu yang pertama adalah menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang. Yang ketiga itu adalah menjaga integrasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat. Yang keempat adalah menjaga sebagai alat atau sarana pengadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima adalah sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang the next itu adalah pembentukan lembaga kemasyarakatan. Suatu norma tertentu itu dikatakan telah berlembaga apabila norma tersebut yang pertama itu adalah diketahui. Itu contohnya adalah seorang pasien yang sudah mengetahui norma-norma yang menjadi patokan perilaku dalam hubungannya dengan seorang dokter. Norma tersebut akan melembaga pada taraf terendah. Yang kedua itu adalah dipahami atau dimengerti. Taraf tinggi itu adalah pelembagaan akan meningkat apabila di suatu norma dimengerti oleh manusia yang berperilakunya itu diatur oleh norma tersebut dengan sendirinya. Selain mengetahui manusianya, itu seharusnya juga memahami mengapa ada norma-norma tertentu yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yaitu bersama dengan orang lain. Yang ketiga itu adalah ditaati. Sesudah memahami itu normanya itu manusia cenderung akan menaati norma. Yang keempat adalah dihargai setelah norma diketahui atau dipahami dan ditaati. Maka yang terjadi itu adalah selanjutnya itu adalah norma yang dihargai setelah proses ini berlangsung. Norma hanya menjadi lembaga, tetapi menjadi mendarah daging atau internalis. Ciri-cirinya itu dari lembaga sosial. Yang pertama itu adalah lembaga sosial yang merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan relatif kekal. Yang kedua itu adalah norma-norma yang terdapat pada lembaga sosial melalui proses yang panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat. Yang ketiga itu adalah lembaga sosial memiliki sanksi yang mengikat tentang bagaimana individu bersikap dan bertingkah laku. Yang keempat adalah lembaga sosial yang memiliki atau satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, dalam rangka mencapainya tujuannya, itu suatu lembaga sosial memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat yang keenam itu adalah terdapat alat-alat perlengkapan, simbol dan lambang tertentu yang digunakan untuk mewakili lembaga sosial berserta tujuannya. Sistem pengadilan sosial. Apa itu yang dimaksud dengan sistem pengadilan sosial? Nah, di sini tuh pengawasan oleh masyarakat yang terhadap segala proses yang memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial.
yang berlaku. Apa tujuannya? Supaya terciptanya keserasian antar stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Itu untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antar kepastian dengan keadilan. Melalui apa? Untuk wujudnya tuh yang pertama itu adalah pendidikan, agama, pemindanaan, terapi, hukum, nasihat, sopan santun. Nah, sifat-sifat pengadilan sosial itu adalah preventif, itu suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan keserasian antara kepastian dengan keadilan. Contohnya itu adalah melalui sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Terus represif itu bertujuan untuk membalikkan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Contohnya itu adalah penjatuhan sanksi. Sosiologi hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan dalam perspektif dalam sosiologi hukum yang pertama itu adalah hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua adalah penguasaan konsep-konsep sosiologi. Hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap aktivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengadilan sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapainya keadaan-keadaan sosial tertentu. Yang ketiga itu adalah sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap aktivitas hukum dalam masyarakat. Batasan sosiologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain itu adalah meneliti mengapa manusia patuh dalam hukum yang mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lainnya yang mempengaruhinya. Yang dapat dilakukan oleh sosiologi adalah terus melihat, meneliti yang tidak pernah berhenti. Hal ini perlu diteliti dalam sosiologi hukum. Itu yang pertama adalah proses peradilan, yang kedua konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ketiga aktivitas dari hukum sebagai sarana pengadilan sosial, atau masih banyak terdapat celah-celah hukum. Yang keempat, hubungan antara hukum sebagai sarana pengadilan sosial. Yang kelima, hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial, atau hukum harus bisa mengikuti perkembangan dalam masalahnya. Objek dan masalah sosiologi hukum. Objek dalam sosiologi hukum itu adalah pertama, persoalan hukum bukanlah realitas. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang itu melainkan hubungan yang sinergis persoalan pasal dalam bekerjanya sehari-hari di masyarakat. Yang kedua itu adalah hukum mempelajari dan menjelaskan secara utuh pola perilaku masyarakat dengan apa adanya. Objek saran sosiologi hukum itu adalah badan-badan yang melibatkan dan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pengadilan, polisi, advokat, polisi, dan lain-lainnya. Ruang lingkup sosiologi hukum itu adalah dalam dunia hukum terdapat fakta yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum, yaitu pola-pola kelakuan hukum warga masyarakat. Atau ruang lingkup sosiologi hukum juga itu adalah mencakup dua hal, yaitu yang pertama dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya itu adalah Pancasila dengan ciri-cirinya itu adalah gotong royong, musyawarah, kekeluargaan. Yang kedua adalah efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Untuk contohnya itu adalah UU PNA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan partai politik terhadap gejala politik, UU Pengangguran tinggi terhadap gejala pendidikan. Berapa masalah yang disoroti sosiologi hukum? Itu yang pertama, hukum dan sistem sosial masyarakat. Pada hakikatnya itu adalah hal ini yang merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum. Oleh karena nggak adanya keraguan lagi bahwa untuk suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari
pada suatu sistem sosial, di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum itu adalah penelitian dari di bidang ini itu penting suatu ilmu perbandingan untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat setempat memang menghendakinya. Yang ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis. Di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan mendapat menjalankan serta memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan, dan seterusnya. Akan tapi ini di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat. Struktur sosial dalam hukum pada hakikatnya manusia dapat ditelan dari sudut struktural. Di sudut struktural itu masyarakat yang dinamikan itu struktur sosialnya, di mana keseluruhan jaringan antara unsur-unsur sosial. Yang pertama itu adalah kaidah sosial. Kehidupan manusia yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda. Oleh karena itu dibutuhkannya patokan-patokan yang berupa kaidah. Yang pertama adalah kaidah yang mengatur pribadi manusia, kaidah kepercayaan untuk mencapai kehidupan yang bermain. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan agar manusia hidup berakhlak atau berhati nurani bersih. Yang kedua adalah kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi, kaidah kesopanan pergaulan hidup yang berlangsung dengan menyenangkan, kaidah hukum mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Ini adalah ciri-ciri kaidah yang membedakan dengan kaidah-kaidah lainnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum, mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Hukum dijadikan jalan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Hukum yang mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas bertingkat. Hukum bertujuan juga untuk mencapai kedamaian atau keterlibatan dan ketentraman. Yang kedua adalah lembaga sosial. Setiap masyarakat tentunya itu juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan itu di dalam berbagai bidang kehidupan. Dapat dipahami juga bahwa suatu lembaga kemasyarakatan itu merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri yaitu yang pertama untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka untuk bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan itu adalah memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau social control. Yang tiga adalah kelompok-kelompok sosial. Menurut pendapat Aristoteles itu bahwa manusia itu adalah zon politikon, di mana dalam hidupnya manusia itu selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang hal ini juga dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya atau antar manusia, sehingga terjadi sosial grup. Kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Itu adalah yang pertama, kelompok warga, kelompok yang seharusnya tersebut sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada juga hubungan yang timbal balik antara warga negara dengan warga lainnya. Terus terdapat beberapa faktor yang memiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu sehingga hubungan antara mereka itu bertambah erat. Faktor yang terjadi itu merupakan
nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Ada struktur, ada perangkat kaidah-kaidah menghasilkan sistem tertentu. Yang keempat adalah lapisan-lapisan sosial. Dalam lapisan masyarakat ini terdapat golongan atas, upper class, dan golongan bawah atau low class. Itu dijelaskan bahwa kalangan upper class itu dengan jumlah yang sedikit dibandingkan low class, karena kalangan upper class itu jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit dua hal yang menonjol. Yang pertama, membentuk penegakan maupun pelaksanaan hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Tapi akan tetapi itu mereka nggak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang karena ada pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, itu karena sistem hukum. Dalam hal ini tuh ada hak warga masyarakat yang nggak dapat dijalankan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, ada hak-hak yang sendirinya didukung oleh kekuasaan tertentu. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Dari satu pihak, hukum memberikan batasan kekuasaan dan lain di pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum. Peran hukum di sini itu adalah untuk menjaga agar kekuasaan tadi enggak melakukan tindakan yang sewenang-wenang, di mana ada batasan-batasan tentang peranannya itu yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan. Perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan hukum itu adalah pertama teori tentang hukum perubahan sosial. Yang kedua adalah hubungan antara perubahan sosial dengan hukum. Yang ketiga adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk pengaturan perilakuan. Yang keempat adalah batas-batasan penggunaan hukum. Hukum dan perubahan sosial. Yang pertama adalah hukum berkembang sesuai dengan hukum yang diciptakan Max Weber. Yang kedua adalah hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial masyarakat atau Emine Durkheim. UU ITE dikeluarkan sesuai perkembangannya teknologi agar tidak ketinggalan. Yang ketiga itu adalah hukum berkembang berdasarkan kekerabatan. Richard Swiss dan J.C. Miller. Hukum adat. Yang keempat, hukum masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Catherine Sokrin. Batasan-batasan penggunaan hukum. Hukum hanya mengatur kepentingan masyarakat yang bersifat lahiriah yang berwujud. Dalam penerapan sanksi-sanksi ada batas-batasan kewajaran, ada lembaga-lembaga tertentu yang dapat memaksakan hukum.